Jumpa lagi di Bacot Nyantai. Woi, nyantai dong lu. Rubah. Sesekali kita rubah ini ya. Iya, cara iya. menyapa. Gayanya agak unik ya. Iya. Ya. Bersama Kobacot di sini ditemani lagi dengan Mas Nyantai. iya, gimana nih bro kabarnya nih bro? Saya baik-baik. Agak mendung, berawan ya Jakarta ya. Iya. Ada yang mau kita ceritakan atau kita berbagi tips hari ini? Aduh, lagi capek banget nih kerja nih. Nah, Kamu sih workaholic, kamu kerja terus. Nah, kebetulan nih, kayaknya kita untuk topik podcast kali ini, kayaknya kita bahas workaholic oke juga nih kayaknya nih. Oke banget sih. Apalagi buat... Aku juga workaholic kok. Hah? Aku juga workaholic. Kok nggak kelihatan? Emang mestinya matanya kayak mata panda gitu. Enggak, hitam yang gitu. kelihatan workaholicnya itu kayaknya yang suka minum-minum itu bukan sih, yang minum Itu alkoholik itu. Alkoholik ya. Iya, jadi Tolong sampaikan ke ini ya, Johnny Walker sama Manson ya. iya, tolong di endorse, saya minta endorse kita. Iya, jadi ngomong-ngomong soal workaholic nih, mungkin bagi sebagian orang perilaku workaholic ini sebenarnya kadang suka disalahartiin sih bro. Ya. Jadi kadang suka orang menganggap orang workaholic itu orang yang rajin kerjanya. Terus juga dia termasuk orang yang royal, karena kan biasanya orang workaholic itu kan kerja sampai malam tuh. Ya. Orang kerja 8 jam, dia kerjanya bisa sampai lewat lah dari 8 jam pastinya. Ya, paham gua. Nah, ya kan, terus juga dia kadang suka dinilai memiliki motivasi yang tinggi, Mencari lemburan. Ya, gitu. Iya. Nah, Aturan pagi-pagi dikerjain, kerjaannya ditunda-tunda sampai sore baru dikebut sampai wah, malam. ini kayaknya dari hati banget nih, curhat nih kayaknya. Itu dulu. Bahkan kalau gua nggak lembur itu dikasih SP1 ya. Pernah gua di pabrik gitu. dulu gua. Tahun 2007 tuh. Pabrik keras ya, lebih dunianya gimana tuh dibanding sama kuli kantor, kerasan mana tuh? Pabrik lah. Pabrik ya? Pabrik itu sikut-sikutan main dukun segala Oh, iya. macam apalah tuh. Mereka ini, kalau pabrik itu lebih pada ini ya, pengejar overtime. Overtime ya, Iya kan? betul. Nah, jadi mungkin buat nih para dede gemes yang baru mau mulai masuk dunia kerja. Jadi ya mungkin kita boleh nih ngingetin nih buat si dede ini. Jadi kadang-kadang kalau workaholic itu nggak selalu bagus, ya kan? Nah, mungkin saat kita ngomongin workaholic, sebenarnya workaholic itu saat orang dikatakan workaholic itu gimana sih? Ya, mereka kerja lebih dari 8 jam ya. 8 jam, Oh. ya bahkan kalau mengutip dari ada penelitian nih, dia bilang katanya orang masuk kategori workaholic itu kalau kerjanya udah lebih dari 55 jam per minggu, per satu minggu. Iya juga, berarti sehari itu lebih Iya, dari padahal kalau kita 8 kerja jam. sehari 8 jam, kita 40. seminggu itu paling cuma 40 ya. 40. Itu udah termasuk termasuk yang kita break buat makan ya kan, buat Iya, iya. istirahat, ngerokok gitu. Iya juga sih. Ya kan? Ya mungkin kadarnya itu ini menurut penelitian orang luar sih. Enggak, soalnya temen gua banyakan ngerokok sama makannya daripada kerjanya. Kalau itu tidak bisa dibilang workaholic gitu. Iya. Iya kan? Dan juga teman-teman driver online kayak yang lambangnya hijau itu. Hah? Dulu kan gua kan ikut itu lah. Demo. Enggak. Mereka juga workaholic juga, Bro. Oh, kalau mereka kan sistemnya harus kejar ini, Iya. harus kejar To the point, to point. Poin, iya betul, tupo mereka. Kok kayak judi ya? Bukan. Gua pernah ngerasain tuh. Oh, Tutup iya. poin tuh sampai jam 12 malam gitu. Oh, Silakan lanjut. ngejar bonus gitu ya? Iya. Nah, sebenarnya tadi kalau dibilang workaholic, kalau dibilang orangnya itu rajin, orangnya itu kerjanya di luar jam kerja yang normal. Ya. Nah, terus cara kita ngebedain workaholic sama orang yang pekerja keras apa nih? Kalau kerja keras itu kerja berdasarkan disiplin waktu ya.
Oh, jadi itu Dia masuknya tahu. pekerja keras. Jadi dia nggak nunda-nunda pekerjaan dan dia berpikir juga strategis. Jadi Gitu. bekerja secara smart ya. Yes, kalau bisa, oh yang ini masih bisa ditunda besok ditunda. Kenapa besok? Kenapa nggak minggu depan? Maaf bos. Bercanda bos. Jadi ditunda besok pagi dia dikerjain tuh kebut tuh. Oh iya. Heeh. Jadi nggak baru deadline dia dikerjain, nggak, dia dicicil tuh Oh. kerja keras. Tapi kalau kau bacot sukanya yang itu tuh, yang kerjanya yang mepet-mepet deadline. Ah. Soalnya lebih ada memicu adrenalin gitu. Iya sama kita sama. Ah. Itu antara kita memang pemalas ya kan, Iya. atau malas ngerjain lebih awal gitu. Lu nyindir gua kok. Enggak ya, kok bacot udah 3 hari ini minta data ke meja gua terus lu. Bener-bener lu. Akhirnya gua serahin sama tim gua lu. Kasihan dia, Sabtu, Minggu. Dia Enggak bilang apa tadi? dong. Enggak dong kalau Gua nggak pergi kemana-mana, gua ngerjain proyeknya kok bacot. Oh nih. enggak nih, maaf nih. Iya kan? Ini kayaknya Mas Nyantai harus di kita harus Kobacot harus klarifikasi nih. Kobacot mintanya hari Senin ya. Jadi Kobacot tidak pernah meminta pekerjaan dikerjakan di luar hari kerja. Seperti Iya. itu. Kan Kobacot sendiri juga tipikal yang Iya. penganut work life balance. Iya. dia kan gue denger sendiri tadi dia ngomong curhat ke lu. Gue nggak kemana-mana nih. Kalau seandainya pekerjaan itu Sabtu nggak Minggu ada, dikerjakan. Sabtu Minggu lu emang mau pergi kemana? Nggak ada. Nggak pergi kemana-mana juga. Ya sudah, sorry gue potong. Ya, kita balik ke workaholic lagi. Nah, Iya. nah tadi kalau kita kurang lebih kita sudah kita sudah mendefinisikan workaholic itu sebenarnya apa sih. Nah, sekarang mungkin yang perlu kita share ke para dede-dede gemes ini Dampak negatif. Iya, dampak negatifnya apa sih gitu loh. Nah, mungkin dari Mas Tai sendiri kan tadi katanya kan termasuk yang workaholic tuh. Mungkin bisa di-sharing tuh efek negatif daripada workaholic itu apa sih? Yang pertama, aku ngalamin ini ya, migrain ya. Migrain. Karena nggak teratur gitu. Pulang kantor juga larut malam, pagi kerja lagi, setiap hari seperti itu. Banyak penyakit yang ditimbulkan gitu, kayak jam 12 ya harusnya istirahatnya. 12 malam. 12 siang misalnya. Itu gue nggak sempet makan siang bro. Lah Mas Tai jangan ini dong, jangan bohong dong. Kan saya mampir jam 12 lagi ini nih, lagi main game nih. Itu selingan loh. Itu udah migrain banget gue mesti ngapain. Emang minum obat kalau sebelum minum obat kerja tidur. sebelum kerja itu nggak ada migrain? Nggak ada. Apa faktor usia? Gue nggak ngerti juga sih. Migrain itu, terus gue ngerasain kayak asam lambung gue naik gitu gara-gara sering telat makan. Oh ya, itu memang yang umum terjadi sih. Nah, kalau kau baca sendiri dulu sebelum mulai masuk dunia kerja itu kesehatannya lumayan oke. Iya. Nah, tapi begitu masuk dunia kerja mungkin karena efek stres, karena beban kerjaan juga jadinya memicu yang namanya sakit ini nih. Biasa sakit ini tiga ini udah kayak inilah, udah kayak katak beradik lah mereka. Jadi tekanan darah tinggi, kolesterol, asam urat. Nah itu biasanya kan karena kita suka makannya itu kadang kan kita suka beli. Iya. Nah kadang suka yang makanan juga, kadang suka yang terlalu banyak minyak. Nah itu biasanya micu ini tuh. Hari ini makan misalnya nasi padang, besok nasi padang. Iya besok kan nasi kita padang, besok kita nasi kalau padang, udah otaknya nasi padang. udah kerja terus. Iya kerja kan pikirannya pasti udah yang penting perutnya keisi. Betul. Kita nggak pikirin lagi ini makanannya sebenarnya oke apa enggak Iya. gitu. Bukan nasi padang nggak oke ya, nasi padang enak ya. Enak banget. Terus juga aku baca juga pecinta ini favoritnya lah pokoknya nasi padang. Nah terus apa lagi nih? Mungkin yang tadi ya yang asam lambungnya. Ya. Nah biasa asam lambung itu kalau kau baca polisial dikit, jadi itu kau baca juga ngalamin sendiri. Jadi awalnya itu dari kita nunda-nunda makan, terus ujung larinya ke mah. Nah dari mah ini biasanya kalau udah ini baru asam lambung, baru karena yang kronis itu apa yang ini
yang Radang tenggorokan. yang di ini. Nah, tebak-tebakan nih. Ya gue itu bingung. adalah penyakitnya. Radang GERD, tenggorokan. GERD. Oh, GERD, mual. Ya GERD ya. Nah Mual. itu penyakit kalau udah kronis larinya ke situ. Sesek biasanya. Iya, jadi kalau memang pas kita kerja, memang sudah waktunya makan, ya makanlah gitu. Iya. Terus apalagi nih kira-kira nih, kalau orang workaholic kan biasanya itu suka standby, dia duduk di kursinya untuk kerja terus tuh. Iya. Nah itu sebenarnya postur badannya juga nggak bagus tuh. Iya, kayak gue udah mulai agak bongkok. Padahal kita seumuran. Iya, Lu bisa. udah kena asam urat, kolesterol, ya kan Iya, darah itu. tinggi. Nah, gue udah bongkok nih. Iya tuh, makanya kalau udah kena itu, apalagi kalau yang 3 tadi tuh, yang 3 penyakit katak beradik ini nih. Aduh. Ini kita nggak bisa lepas dari obat sih. Iya. Oh, minum obat. Iya. Karena kalau obat 3 ini kita udah kena seumur hidup, kita harus tetap konsumsi. Iya. Gitu. Paling kalau mau dibantu turunin, ya kita bantu dengan obat-obatan herbal lah. Iya, makan timun kok. Nah, Makan timun. timun buat turunin darah tinggi ya bisa. Iya. Tapi kadang suka ini, mungkin karena memang ketemu rekan kerjanya kadang ngeselin segala macam, itu bisa efeknya cepat lagi tuh. Jadi kita Iya. ibaratnya kita hari ini makan timun udah banyak, Iya. ketemu satu orang, itu efeknya hilang semua efek simpelnya. Ketemu gua gitu. Kita ribut lagi. Iya. Terus abis ribut bikin ini podcast. Ya, terus apa lagi kira-kira penyakitnya ya? Ya, kalau gua kan pulang malam sekitar dari sini jam 11 malam gitu, sampai rumah kan istri gua tidur ya. Itu sebulan kayak gitu. Bubar rumah tangga. Enggak, bukan bubar. Kayak hasrat ingin bercinta itu turun. Oh. Iya. Kenapa tuh? Karena malam dia udah tidur, pulang rumah juga udah capek gitu. Gue juga udah capek, bangun pagi berangkat kerja lagi. Ketemu Sabtu Minggu juga quality time sama anak-anak ya kan. Jadi kualitas bercinta itu udah menurun sekali kan. Bahaya juga. Iya, tapi kalau memang udah ini memang ibaratnya memang sudah biasanya frekuensinya memang sudah berkurang kan kalau memang sudah memasuki ini. Iya. Tapi yang gua rasain gara-gara sering duduk kayak gini nih ya, sekalinya bercinta itu keluarnya cepet. Oh, efek ya? Efek kebanyakan duduk tuh. Iya. Kelihatannya itu tuh. Ah. Kalau dokter kan ada yang bilang kebanyakan ngerokok atau apa ini nih. Enggak juga, karena kebanyakan duduk juga bisa menyebabkan ini. Coba nanti Mas Tai harus pas dokternya kasih, gue suruh neliti tuh dokter tuh. iya langsung ini aja, nggak usah bohong deh dok gitu. Dokter kan juga suka duduk terus. Iya. Jangan-jangan dokter 5 menit tadi keluar deh. Nah, enggak, kalau dokter dia kan mungkin dia bisa obat, dia suntik apalah itu ya. Suntik apa? Pembesar. penambah ini biar jos dia tetap jos. Iya. Nah tadi kita ngomongin soal duduk. Nah biasanya kalau kita sering duduk itu kadang kita yang paling sering dah itu adalah kita suka lupa minum. Ya, Setuju nggak nih? minum. Nah Iya. sebenarnya kebiasaan ini juga Bahaya nih. Bahaya karena larinya bisa nanti ke liver, ke sembelit, ya Ginjal. kan? Ginjal itu lebih parah. Awalnya sih rasanya tuh kayak gue yang pernah ngerasain batu ginjal ya. Oh pernah kena? Pernah. Itu pinggang gue tuh pegel. Awalnya gue bawa begitu gua bawa merasa. pijet, masas ya kan. Massage-nya ada ininya. Enggak. Tadinya pingin Massage begitu, yang enak. cuma ditemenin istri jadi nggak mau. Oh, tegang jadinya. Gue pamit keluar kemana? Masas. Hah? Masas. Wah lu nggak bener. Ayo gue temenin. Akhirnya gue bawa pawang nggak bisa ini, nggak bisa Akhirnya macam-macam. masas gue ditemenin istri. Nah pas di bagian pinggang tuh emang pas dipijet sakit ya kan. Udah gitu nggak hilang. Akhirnya gue ke dokter di USG. Ada batu kecil. Berapa banyak biasanya? Cuma satu sih. Oh, cuma satu. Tapi efeknya gitu ya? Rasa sakitnya luar biasa. Terus akhirnya diapain tuh batu ginjal? Gue dikasih obat, keluar sendiri. Pas keluar tuh sakit juga tuh. Aduh, rasanya. Tapi biasanya hancur kan dia? Hancur, dikasih obat itu. Tapi pas keluar tuh
sakit juga kecil. Nah, kayak pasir gitu. itu dulu ada saudara ya, kalau dia bilang pakai obat herbal katanya pakai lobak. Apa tuh? Ini sayur lobak tau nggak? Lobak. Nah, lobak itu katanya diparut, diperes, airnya diminum. Nah, itu katanya bisa buat ngehancurin batu ginjal itu juga. Cuma nggak tahu dah ini dari orang-orang yang sudah mengalami, mereka menyarankan herbalnya itu yang murah katanya. Iya. Pengobatan yang murah meriah. Nah, makanya kita ngasih saran ke Bacoters. Itu manusia tuh dalam satu hari membutuhkan air itu 2 liter. 2 liter. Tapi jangan lupa juga kita nggak boleh nahan buang air kecil. Oh iya benar, itu bisa micu ini lagi ntar. Batu ginjal dan anyang-anyangan. Tahu nggak anyang-anyangan? Anyang-anyang itu susah keluar ya? Itu susah keluar tuh. Nah, udah gitu minumnya juga yang air putih. Jangan mentang-mentang banyak minum 2 liter lu minum yang bersoda. Lah. Itu bahaya. Kok bacot biasanya beralkohol, Bu. Jangan. Bersoda gula darahnya naik, menimbulkan endapan juga. Bodoh lah gua sama perusahaan-perusahaan minuman soda, gua agak takut gua. Jangan banyakan minum, diabetes lu naik. Iya, boleh lah sesekali boleh. Cuma boleh. jangan terlalu berlebihan. Iya, soalnya soda juga obat asam urat kok. Obat asam urat. Lu minum pas nyeri-nyeri ya asam urat, lu minum soda. Itu Pasti. sembuh. Hilang sakitnya. Sekaligus nyawanya. Enggak. Tapi ntar 3 hari kumat lagi. Oh, jadi dia semacam ini ya, semacam painkiller gitu ya, Ya. nahan ini sakitnya itu ya. Iya betul. Nah, terus tadi juga tuh yang kita duduk sering kebiasaan buruk lainnya selain kita jarang minum. Terus postur tubuhnya juga tadi yang Masta itu jadi nggak benar. Habis itu yang paling efeknya paling nyata itu adalah mata kering. Ngerasain gitu? Iya, mata kering tuh kena AC ya kan AC. Iya, itu kadang cuma gara-gara kita udah dikejar deadline, kadang-kadang kita juga gimana ya, mau nggak mau ya. Iya. Urusan kedua lah gitu. Nah, jadi, terus mata kering itu kalau kita itu jarang ngedip. Jadi sesekali lah ngedip ketika kita di depan layar monitor tuh. Kedipin aja. Ketika kedip itu bola mata kita akan agak-agak ada yang membasahi gitu. Oh. Jadi kalau nggak dikedipin gitu, Hah? itu nanti malah merah cepet mata Cepet kita itu iritasi. cepet merah iritasi. Ya. Dan akhirnya kalau kita kucek itu makin sakit. Makin nyebar dia. Gitu. Iya, terus belakangan juga biasanya sih ini kok bacot ngerasainnya itu kalau misalnya pas lagi ada target deadline yang kejar-kejar nih. Ya. Biasanya dirasain itu ada insomnia atau susah tidur. Oh iya. Ya kan, itu ya dulu sih insomnia ini beda sama insomnia yang memang ada. Kan memang ada sebagian orang yang susah tidur ya. Iya. Nah, cuma ini beda. Jadi insomnia yang diakibatkan karena kerjaan, biasanya itu kita jadi mimpi buruk nih, mimpinya itu berhubungan biasa sama kerjaan. Di mimpi kita dikejar ini. Iya. Mana kerjaan lu, ya kan? Tahu-tahu ditelan sama meja gitu kan. Lebih buruk juga tuh. Telan gua. Iya, terus susah tidur bisa juga sih. Jadi gue ngerasain insomnia itu ketika 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Bahkan akhirnya gue nginep di kantor, nggak pulang. Oh, jadi biar besokannya langsung kantor. Iya. Oh, solusi yang bagus ya. Jadi gini ceritanya. Itu kok ada bongkaran di gudang. Itu selesai jam 12. Perjalanan gue dari gudang ke rumah itu udah memakan waktu 1 jam lebih. Kalau gue pulang sampai rumah gue itu jam 1 lebih. Nah, pasti sampai rumah atau di perjalanan itu gue udah ngantuk. Kalau gue paksain jalan mungkin ada kecelakaan. Tapi kalau gue sampai rumah dengan selamat, itu gue ketemu sofa langsung tidur bro, gitu. Duduk-dudukan nyopot sepatu ya kan. Udah badannya pasti udah capek banget itu. Badan capek banget, mata bisa merem, tapi begitu ada suara dikit kebangun. Oh iya, itu Dan gangguan tidur kepala masuk. gue pusing. Iya, itu karena kan kurang oksigen kita. Itu ya dia, kan? habis itu nggak bisa tidur lagi. Iya. Itu yang gue rasain dengan insomnia gitu. Bukan gua begadang terus ya kan kayak beda itu enggak beda. Kalau itu benar-benar kurang tidur itu kalau begadang itu. Paginya guring-guringan tuh.
kayak orang darah tinggi aja gitu. Terus ke kantor disuruh ngapain nggak mau, disuruh kerjain ini nggak mau enggak. gitu, itu mah emang malas aja. Gue mau, masih. Iya. Nah Jadi ini ada pesan buat bacoter masalah insomnia? insomnia ya ini kali mungkin bisa coba konsumsi ini apa namanya, diperbanyak frekuensi tidurnya. Yang bikin obat relax tidur? lah biasanya. Enggak, jangan dong, bahaya itu, nanti bisa ketergantungan. Iya. Ya kan, misalnya sebelum tidur ya coba bikin relax, dengerin musik, baca buku, ya kan, itu bisa bantu tuh. Iya, betul. Bikin kepala kita relax. Nah, kita balik ke workaholic nih. Tadi kan kita udah banyak tuh ya, kita info efek samping yang negatif nih karena workaholic ini. Nah, tapi kalau percaya nggak percaya nih, sebenarnya di Indonesia itu workaholicnya levelnya itu sebenarnya masih belum separah itu sih. Iya. Percaya nggak? Kalau misalnya kita bandingin ini sama negara tetangga kita, Jepang tuh, pernah nggak lihat videonya itu orang pekerja kantor di jalan teriak-teriak karena stres? Pernah. Ya. Dan gue gitu. juga pernah ngelihat mereka, gue kan naik komuter line kereta api ya. Di sana juga di komuter line-nya di Jepang itu tidur sambil berdiri. Tidur sampai berdiri. Oh iya. Jadi kan di keretanya dia berdiri tuh sambil tidur gitu. Iya. Saking kecapeannya tuh. Terus juga dia kadang-kadang udah nyampe stasiun tujuan, terus dia duduk istirahat, tahu-tahu tertidur. Terus kelewatan. Dan tahu-tahu udah jam 4 pagi aja. Oh, ya nggak Gitu. jadi kerja dong. Iya, kadang-kadang mereka tidur di stasiun-stasiun gitu. Oh iya. Duduk capek ya kan, tahu-tahu selap tidur. Iya. Bangun-bangun jam 4 pagi, jam berapa gitu kan. Kadang-kadang kasihan juga lo kayak gitu. Nah, kalau yang gue tahu teman gue di China, itu kerja standarnya dia itu 10 jam. Wow. 10 jam misalnya. Senin sampai Jumat. Oh, berarti jam hari kantornya masih sama Senin sampai Jumat, cuman jam kerjanya yang beda ya. Jadi total mereka bekerja itu kalau kita kan 40 jam, dia 50 jam. Hampir menyentuh workaholic. Tapi bagian sales marketing itu ngeri targetnya. Makanya dia kadang-kadang ngerapiin customer-customernya segala macam, itu akhirnya lembur juga. Oh, gitu. Dan hitungannya bisa 65 jam bahkan sampai 70 jam per minggu. Oh. Ini itu tadi berapa, 10 jam ya? Ada yang sampai 12 jam tuh kayak kerjanya kayak di perusahaan-perusahaan online gitu yang di Kamboja. Itu kebetulan ada saudara kerja itu sampai 12 jam loh. Bahkan itu dia sebulan itu dia cuma dapat hari liburnya itu sekali. Hari Minggu aja. Enggak, jadi justru kita boleh milih, tapi sebulan itu cuma boleh sekali ngambil. Iya, jadi sisanya kerja semua. Kejam banget. Iya kan, makanya sebulan sekali libur. Makanya separah-parahnya ibaratnya separah-parahnya kita bilang jam kerja di Indonesia segala macam, ternyata di luar sana itu masih banyak yang lebih gila lagi. Lebih gila lagi ya. Iya. Iya, di Kamboja ternyata nggak kebayang loh. Tapi nggak semua ya. Itu maksudnya dia kebetulan kerjanya di perusahaan yang memang harus online shift sih. Cuma shiftnya mereka katanya rata-rata untuk yang kantoran situ memang sekitar jam segitu, sekitar 12 jam gitu. Makanya kalau Mas Tai mungkin ditawarin, ayo kerja ke Kamboja nih, gajinya gede, mungkin di plus minus lah ya. Jadi maksudnya gajinya gede, cuma ya jam kerjanya juga banyak, lebih banyak daripada di Indonesia gitu. Iya. Gimana kok? Ada yang ini? Ada yang aneh? Ya tadi kan kita udah share efek negatifnya nih. Nah mungkin buat dari gemes ini mereka juga penasaran nih. Jadi gimana dong ini kita biar nggak workaholic, gimana nih caranya nih gitu. Nah, mungkin kita juga share nih cara buat menyeimbangkan lah istilahnya, menyeimbangkan supaya nggak jadi kebiasaan workaholic. Mungkin dari Mas Tai mau kasih saran, Jadi masukan. Istriku bilang, lu jangan pulang kayak gini terus gitu lah. Larut malam, kesehatan lu nanti ngaruh gitu. Buktinya anak-anak juga nyariin lu gitu. Enggak, itu kayaknya dia lebih ke biar ada yang tadi tuh, biar sampai rumah bisa langsung
main. Iya ya. Jadi itu kode sebenarnya Mas Tai aja nggak nyadar-nyadar. jadi begitu hari Minggu kita ngobrol ya kan, gitu, sambil ngopi gitu kan, dia nunjukin foto-foto ini kita liburan. Itu 2 tahun udah yang kode lalu, keras nih 1 Mas tahun. Tai. Iya. Saatnya ambil cuti gitu. Saatnya ambil cuti gitu kan, udah kita kesana lagi lah sama anak-anak ya kan, lu jangan kerja mulu ya kan, duit lemburan lo juga buat apa? Gue bilang kok nggak dapet duit lemburan. Waduh, curhat tadinya. Terus lu ngapain pulang malam ya kan, loyalitas gue. Tapi kalau di Jakarta memang kalau kita justru pulangnya jam-jam cepet-cepet itu kadang juga kejebak macet ya. Kejebak macet. Ujung-ujungnya juga balik-baliknya malam juga. Iya, jadi solusi gua ya luangkan waktu bersama keluarga, lu bisa cuti ya. Bisa cuti. Yang masih punya cuti manfaatkan semaksimal mungkin. Betul, gitu betul, ya. betul. Terus kalau dari Kobacot mungkin tipsnya adalah kan tadi kan dari kebiasaan workaholic itu kan bisa disimpulkan kalau mendorong kita jadi kurang olahraga ya. Nah, mungkin simpelnya itu yang bisa dilakukan yang paling simpel aja. Kadang kan kantor itu pakai lift. Nah, dibanding pakai lift, kalau misalnya jaraknya misalnya cuma 2-3 lantai, better gunakan tangga darurat. Seenggaknya kan kita ada olahraga tuh. Ngos-ngosan. Iya, cuma 3 lantai. Kalau turun nggak masalah kok. Hah? Kalau turun nggak masalah, tapi kalau naik turuninnya susah. Aduh. Nah, terus apa lagi ya? Membara. Terus sediain cemilan. Nah, ini penting banget nih sebenarnya. Jadi kadang-kadang kalau kita kerja saking seriusnya itu kadang-kadang kita suka lupa nih. Bisa memicu yang tadi sebelum terjadinya mah, kita jaga dulu nih. Jadi kita di meja atau di laci mungkin bisa disediain cemilan-cemilan buat dimakan. Cuman cemilannya yang sehat ya. Iya. Gitu. Gue setuju sama Kobacot ya. Tapi memilih cemilan itu juga penting. Nggak semua cemilan kita konsumsi, enggak. Ya udah kalau cemilan nggak bisa cepulu deh cepulu. Cepet tuh kayak teman kita itu. Jadi yang terlalu asin itu jangan dikonsumsi kok. Terlalu dia bisa memicu ini darah tinggi juga tuh. Gitu. Terus kesemutan, terus apalagi kantong kering gitu kan. Iya, coba kan ada tuh yang kayak cemilan sehat kayak Fitbar. Oh, itu bagus. Iya, itu bagus. Bukannya gua di endorse enggak sih. Ya, cuma kalau yang ini ya gantilah misalnya dengan buah atau buah kan juga kadang kalau di Indonesia buahnya juga termasuk ya mesti terjangkau lah buah. Iya. Ya kan? Terus apa lagi tuh yang tips lainnya? Nah, yang paling penting nih, kalau dari Kobacot sendiri mungkin di kantor sebisa mungkin ya biar nggak stres, ya cobalah berbaur dengan teman-teman bercanda gitu. Itu sebenarnya penting loh. Iya. Jadi kadang kalau kita di kantor ada yang bilang bercanda mulu kapan kerjanya gitu kan. Nah, sebenarnya itu salah satu cara kita untuk menghilangkan stres, bener gitu kan. Jadi kalau misalnya ada yang pas kita lagi bercanda terus ada bercanda terus kapan kerjanya, itu marahin balik lagi aja. Enggak, dia nggak diajak bercanda, makanya dia marah. Gue jujur gue itu kok bener kok. Gue kadang-kadang marah gitu ngeliat orang yang suka bercanda. Karena gue nggak diajak bercanda. Iya. Biasa dalam satu geng itu kan. Kalau kita misalnya satu geng berempat, kita lagi ngumpul gitu. Pas lu nggak ada gitu, misalnya lu geng gue, itu kita itu ngomongin lu kok. Oh iya, nggak apa-apa, asal itu bisa membuat kalian senang nggak apa-apa. Iya, bagus. Ya kan? Kok kalian diam-diam ini ya? Aku suka ngibadin lo kalau lu nggak ada gitu, lu lagi nggak tahu terus ngomongin lu. Iya kan, kerja ya kan, lagi diburu deadline itu. Iya. Ya kan, biar nggak melebihi jam kerja ya harus diselesaikan. Iya. Gitu. Ya, terus apa lagi ya? Nah, terus mungkin jangan sering duduk lama-lama lah. Maksudnya kayak tadi kalau kita mau bercanda kan otomatis dengan sendirinya kita akan duduknya bentar, habis itu main mungkin ke seberang atau ke temannya kalau misalnya divisi lain ke divisi lain, main-main gitu. Ya kalau kebanyakan duduk ya ada penyakit kok. Iya. Ambeien itu loh. Itu juga gara-gara keseringan duduk, jadi peredaran darahnya nggak lancar.
Iya. Ya, mungkin itu sedikit tips-tips sih buat menyeimbangkan supaya nggak sampai dede-dede gemes ini nantinya jadi para pekerja workaholic yang mendapat efek-efek samping yang negatif ini gitu. Ya, efek positifnya dari workaholic itu kalau udah dapat lemburannya gede, lebih gede daripada gaji. Tapi ini agak nggak setuju nih kok bacot nih, karena Iya. harga kesehatan kadang itu jauh lebih mahal ketimbang gaji, ya kan? Ya Ya kan, iya. misalnya kita lembur, ujung-ujungnya begitu tipes. Kayak gue dulu di pabrik. Buat pengobatan lebih mahal, buat ngobatin tipesnya. Iya, gaji UMR 3 juta ya kan. Iya. Gue waktu dulu tuh tahun berapa? Tahun 2000-an lah. Itu lemburan gue itu bisa nyampe 6 juta kok. Lu bayangin. Wow. Iya. Itu kerja bagai kuda tuh ya. Kerja bagi kuda begitu gua nggak lembur ya kan. Ditanyain kemana gua sakit tipes gini-gini di SP1. Lu kok marah-marah sama gua bos? Gua bilang, Iya, habisnya kan mereka pasti pikirannya kan situ cuma sakit bukan mati, berarti masih bisa kerja dong. Makanya nih Bercanda sakit. Resign gua gara-gara Iya. gak gua pikirin lagi tuh kantor. Iya, kadang seharusnya ya dia bisa melihat lah ya, kayak tadi kan lembur segala macam itu kan itu udah bagian dari bisa dibilang dedikasi sih sebenarnya ya, biar kerjaannya kelar segala macam. Cuma saat nggak diapresiasi ya wajar sih orang jadi terdemotivasi gitu. Iya, itu dia. Makanya keuntungan dari workaholic ini salah satunya adalah lu bisa nyari muka sama bos. Iya. Dengan pertama habis dapat muka, terus juga bisa menjilat ya kan. Setelah itu ya pelan-pelan naik lah, bisa promosi. Iya. Ya, lebih cepat sih biasanya naik. Apalagi kalau kalian masih gadis gitu, masih single gitu. Bos kalian om-om genit, nah itu mereka suka tuh kayak gitu tuh. Aduh. Temenin lembur ya kan. Temenin lembur. Tapi itu lemburnya berbeda ya kan. Itu lemburnya lempengin tit. Untung disensor Beda sendiri itu, loh. iya. Kalau enggak gue yang repot nyensor ya. Soalnya kebanyakan nanti ya. Iya, kadang-kadang itu jadi apa ya, Pak ya? Jadi omongan teman-teman di kantor juga. Kadang-kadang si gadis misalnya, namanya gadis misalnya, bukan nama sebenarnya. Sebelum Si gadis- kejadian kan nih dia gadis. si gadis lembur mulu tuh sama si atasannya ini jadi omongan gitu. Iyalah. Habis itu dianterin pulang. Mending dianterin pulang beneran apa enggak? Tahu-tahu mereka berdua kemana? Mati gue julid amat sih lu, gue bilang. Ya sebenarnya kan resiko daripada dianya juga ya kan. Kalau memang dia udah siap dengan konsekuensinya ya silakan. Nah, gini loh. Kalau sekarang si gadis dianterin pulang di tengah jalan, diajak makan dulu, kan nggak ada masalah dong. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang jadi masalah kan Yang temen-temen jadi masalah temen-temennya gadis. menunya adalah si gadis itu yang jadi menu. Oh salah ya. Kok jadi ngeri? Oh, iya. Oh habis makan dia gantian gitu. Iya gantian. Yang dimakan. Iya, Bahaya juga, gitulah. nyerempet juga omongan kita nih. Itu kejadian di perusahaan apa tuh? Di perusahaan yang mana? Kuningan tuh. Iya, sama SCBD juga sering banyak yang kayak gitu. Awalnya juga dari lembur malam ya kan. Lama-lama lanjut ya kan. Iya. Bilang sama keluarganya lembur. Gak taunya mampir dia. Nggak apa-apa lah, dia juga mungkin dia cari tambahan dari situ, ya kan? Iya. Ibaratnya selama kita nggak dirugikan ya udahlah, kita tutup mata aja. Tapi yang jadi masalah itu ada yang kebelet gitu. Mainnya di mobil di parkiran lagi. Ya udah ada CCTV-nya. Untung kacanya burem. Kalau nggak kan ketahuan aibnya. Ya mungkin sensasinya di situ kali Mas Tai. Tapi ya kalau kan? orang parkirannya iseng juga kan kebaca plat nomornya juga. Tapi kan buat apa lah gitu orang parkiran. Enggak, tapi kadang mungkin dia memang justru dengan di tempat sempit seperti itu kita dipaksa untuk memainkan imajinasi. Wah, Ya kan? kata lu adrenalinnya nambah ya. Ya adrenalin nambah, kita harus mikirin aduh ini posisinya gimana nih yang ini nih, ya kan? Dengan sendiri kita jadi kreatif, melatih kita buat kreatif itu. Iya. Udah gitu habis
akhir bulan minta ipon ya. Nggak dapet ipon sambung ya nggak apa-apa. Lama banget sampai akhir bulan. Iya kan nunggu gajian, lemburan cair. Lu gimana sih? Kan ada yang namanya kartu kredit tim. Pasti. Waduh, ngomong-ngomong kartu Gesek-gesek, ya kan? kredit itu gue diteleponin terus sama mbak-mbaknya, pingin gue ajak kencan tapi takut keterusan, jadi nggak berani gue. Oh gitu. Jadi gimana gue? Ada dampak positif lainnya kan? Dampak positif kayaknya kalau workaholic siapa ya? Paling itu. Mungkin dengan kita kelihatannya tadi kita menunjukkan kalau gue ini Punya loyalitas. Gue ini loyalitas loh, gue menunjukkan dedikasi gue, ya kan? Ya, Iya. balik lagi, begitu itu bisa jadi salah satu cara orang supaya gajinya dinaikkan atau dipromosikan, Iya. bisa kan? Bisa. Asal dibarengin juga dengan workaholicnya itu hasil kerjanya juga sepadan gitu. Ya, yang bener lah, udah Yang bener. kerja sampai malam-malam hasilnya salah. Iya. Besok paginya revisi, aduh. Jangan itu mah tepok jidat itu. Ditanyain malah playing victim, brengsek orang-orang kayak gitu. Ada tuh, wah ini sih salah nih, gara-gara si ini salah nama ini, ya kan? Oh. Waduh. Ya kan kita itu wajar sih ya. Jadi kan orang itu lebih gampang menyalahkan orang dibanding mengakui kesalahan. Iya. Iya kan? Karena begitu kita ngakuin kesalahan yang di benak kita adalah, wah, ntar gue jadi dicap jelek nih, kerjaan gue nggak benar nih, udahlah, salahin aja orang lain gitu. Iya. Itu paling cepat sih, cara paling cepat buat cuci tangan. Iya. Tapi Jangan ditiru ya, yang dede-dede. suka playing victim kayak gitu Dede-dede biasanya bacotan. orang yang udah lama. Enggak Udah juga. lama. Enggak juga ya? Kadang orang-orang baru juga itulah. Suka gitu ya. Balik lagi ke sifat orang itulah. Oh benar. Oke. Kali ini oke lah. Nah, terus ini balik ke serius nih. Jadi kalau berdasarkan penelitian sebenarnya jam kerja yang panjang itu nggak bagus sih. Ini kalau berdasarkan ada penelitian universitas di London nih, mereka pernah nih meneliti kasus gitu kan antara jam kerja sama resiko penyakit misalnya kayak penyakit jantung gitu kan. Nah itu dia menemukan tuh dari penelitian. Jadi kalau misalnya lebih dari 55 jam per minggu ya tadi udah masuk kategori workaholic, Ya. itu resikonya 13% lebih besar untuk terkena serangan jantung. Dan Stroke. Iya, 33% lebih mungkin dia kena stroke dibanding mereka yang kerjanya itu di bawah jam workaholic tadi ya, mungkin sekitar 35 sampai 40 jam per minggu lah. Kerja normal lah, kerja standar. Iya. Gitu. Jadi mengurangi jam kerja yang panjang itu juga membantu kita untuk mencegah mati muda. Ya Tapi kan? gini tuh, emang akhir-akhir ini gue lihat trennya ya, tetangga gue tuh yang umur di atas kita ya umur 41, 42, 43 itu ada yang udah kena stroke loh. Ada yang kena diabetes. Tapi umur segitu mah wajar kali. Yang Iya. nggak wajar itu kadang-kadang yang umur-umurnya masih muda kan. 30-an. 30-an bahkan 20-an juga sekarang ini. Iya. Iya. Itu yang mungkin karena pola hidup juga kali ya, pola hidup, cara dia makan, dari dia makan. Iya. Gitu. Kayak jangan yang asin-asin makannya. Yang Jangan gurih-gurih yang aja ya. Berlemak-lemak kah? Nah, yang gurih ya. Gurih, Makanan yang gurih. kenyal. Kok beda Pak ya kan? Ya, gua seneng tunjang seketika nasi langsung padang. traveling nih kan. Ya, tunjang kan kenyal. Iya. Nah, Ya, terus ya. kalau misalnya mungkin kalau misalnya Mas Tai atau para bacotol di sini posisinya di kantor itu sebagai atasan, bisa lah membantu ini bawahan-bawahannya, ya kan, ciptakan suasana kerja yang menyenangkan dan bersahabat gitu. Kadang percaya nggak percaya ya kadang orang kerja itu dia bertahan karena kondisi kantornya itu menyenangkan. Iya betul. Ya kan? Jadi meskipun gajinya kadang gajinya juga pas-pasan, tapi ya mereka bertahan nih karena lingkungan sekitarnya itu mereka nyaman dengan lingkungan itu. Gitu. Yang gue rasain di kantor lama juga gitu. Gaji UMR, nggak dapet lembur, Nah, dan emang tekanannya tinggi.
Tapi begitu gue punya tim yang solid, itu pekerjaan sesusah apapun bisa selesai hari itu dan semuanya puas. Karena semua dikerjakan oleh tim kan. Betul. Mas Tai kan cuma ngongkak kaki kan. Enggak, gue cuma ini doang, nyuruh doang. Kurang ajar emang gue. Ya tapi inilah mungkin setelah itu dikasih disubsidi dengan makanan gitu kan. Iya, kalau Dibeliin makanan sih makanan. dikasih. Ya. Dan yang kan lagi ngetren tuh yang perusahaan yang ngasih snack segala macam. Oh, ya kan? itu biasanya untuk startup company sih itu. Itu asal lu tahu ya, itu dia bisa ngasih snack karena dia memecat ratusan karyawan. Dia nge-save berapa juta per bulan lah. Ya itu karena sebenarnya ya Lu cuma dikasih snack, ya udahlah. itu pengeluaran sih sebenarnya, pengeluaran yang tidak terduga ya. Sekarang hitungannya taruhlah gaji yang dipecat UMR kali 100-an, dia udah menghemat sebanyak itu. Sedangkan snack yang dikasih ke karyawannya itu hasil dari pecatan yang kemarin itu. Emang pinter. Gue pun langganan dia, gue kalau beli lewat dia tuh. Itu emang luar biasa pinter tuh. Tapi lagi ini sih karena kalau kita lihat, kita flashback nih ke beberapa masih tahun ini lah, baru-baru ini kan Iya. rame tuh kita Rame. lagi negara-negara lain lagi panik nih karena Iya sih. mereka sedang menuju resesi katanya. Iya. Resesi ekonomi. Ya kan, makanya tadi ya mungkin yang pemecatan besar-besaran segala macam itu juga salah satu dampaknya. Iya. Gitu. Ya, mungkin itu aja dari podcast kita hari ini. Kita udah share ke para diri gemes ini, para bacoter tentang resiko workaholic. Jadi kalau dari kebacot sendiri, nggak peduli kondisi kerja seperti apapun, usahakan kita perlu break sebentar buat hahaha sama ini sama teman kantor, atau buat minum, atau buat olahraga dikit lah, misalnya kayak ya lari-lari atau apalah, atau jalan ke tempat terserah. Enggak, tapi di kantor kita ini juga dikasih fasilitas suruh main futsal gratis ya kan. Oh, Tapi iya. lapangan futsalnya dibayar sama kantor. Iya. Gitu. Jadi itu bentuk ini sih, salah satu bentuk kepedulian kantor lah. Betul. Dan kita semuanya merasa happy gitu. Dan yang wanita juga ada senam zumba. Iya, juga. zumba. Zumba apa sih? Hah? Jumba namanya Zumba, Jumba. iya. Cowok nggak boleh ikut, bro. Nggak boleh Pak, karena di situ yang cewek pada menanggalkan apa yang dipakai. Enggak se yang lo kira enggak. Hijab masa hijab. Iya. Pokoknya situ ladies night. Lo kok ladies night? Beda Pak. Oh, beda ya? Itu kalau di bar Pak, ladies night Pak. Pokoknya itu khusus wanita lah gitu. Iya. Bahasa Inggris gue ngaco emang. Iya, itu aja sih. Mungkin ada tambahan dari Mas Tai sebelum kita tutup podcast hari ini? Ya, kerja itu penting, ya kan? Iya, karena dapat duit. Iya, kerja itu penting. Tapi lakukanlah yang terbaik buat perusahaan. Nggak usah sampai lo workaholic, karena emang pekerjaan itu selalu ada. Iya, tanpa dicari pun sebenarnya pekerjaan itu ada. Dan kalau emang bisa di pending besok, ya lo yakin pending besok itu bisa selesai, besok aja. Iya, pekerjaan itu akan terasa enteng jika tidak dikerjakan. Oh, enggak. Jangan. Kalau bisa, jangan didengerin ya para bacoter. Kita membagi pekerjaan itu satu tim itu yang sesuai dengan kapabilitas ya. Jadi pekerjaan itu dapat diselesaikan dengan cepat dan kemungkinan kesalahan itu minim. Oh, gitu. iya, Dan nggak sampai lu kerja larut malam itu nggak. Kalau lu bisa ngatasin pekerjaan lu itu, lu happy di tempat pekerjaan lu bisa lama di situ dan lu ada loyalitas di situ. Iya, Karena kalau lu pulang malam, tingkat kesehatan lu akan menurun. Ya
kan. Betul. Sering lelah, masuk angin dan Karena biasanya orang kalau di Jakarta gitu kan pagi-pagi udah harus berangkat ya. Betul. Biar nggak telat masuk kantornya. gak ada waktu buat keluarga, terus bercinta juga jarang-jarang ya kan. Iya, jadi bercintalah di kantor. Nah, itu kan. Oh, beda Rumah ya. tengah rusak gitu. Jadilah rusaknya kan. Jadilah generasi yang kadang-kadang Kobacot suka emes sama Gen Z yang mereka berani bersuara menyuarakan work life balance. Iya. Karena sebenarnya itu penting sih, cuma asal jangan terlalu berlebihan aja ya. Iya, mental health, gue juga bingung. Kalau mental health enggak sih, Kobacot nggak setuju itu. Gue nggak paham malah. Gimana Cak? Sebenarnya kan balik lagi tadi tergantung gimana kita memaintainnya kan. Iya. Itu karena biasanya karena ada masalah segala macam dia tumpuk sendiri, ujung-ujungnya jadi masalahnya ke mental. Cuma Iya. kalau dia sharing ke teman-teman misalnya hahaha, pasti Iya. inilah nggak terlalu stres lah dia. Ngomongin mental health, lu nggak pernah tahu betapa pusingnya gue nggak punya kerjaan. Iya, Itu betul. lebih pusing lagi. Heeh. Gitu. Ya, oke. Oke, mungkin Bacoters. itu aja bacoter dari yang bisa kita share tipsnya dari podcast kita hari ini. Terima kasih gue bacot. Terima kasih Mas Tai. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe, sama di komen supaya podcast ini lebih maju lagi ke depannya. Oke. Oke, Bye. bye.